وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Kita berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidak ada berselisih orang-orang yang diberi Alkitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 19. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah satu-satunya harapan kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini banyak kita dengar ada orang-orang manusia-manusia yang berusaha mencoba untuk merubah pemahaman-pemahaman konsep dalam keyakinan tauhid dan beragama. Semua itu adalah program yang dilancarkan oleh manusia-manusia yang tidak senang terhadap Islam itu sendiri. Dia beragama Islam mengakunya, tetapi dia tidak mau mengamalkan syariat agama Islam itu sendiri. Hadirin kaum muslimin, afatuddin salasun. Ada 3 golongan kelompok manusia yang akan menghancurkan agama. Yang pertama sekali adalah faqihun fajirun. Faqih atau ulama yang jahat. Ada ulama yang jahat, ada dengan pendapat, ide, gagasan dan fatwa yang mereka lancarkan. Semua itu selalu berseberangan dengan aturan-aturan Allah. Kalau ada ulama-ulama yang seperti itu, maka itu adalah ulama isu, ulama yang jahat, yang menghancurkan agama itu sendiri. Karena faktor kehancuran itu adalah termasuk dari dalam agama itu sendiri. Hadirin kaum muslimin, fasu'ilu faf'au bighairi ilmi.
apabila mereka ditanya tentang sesuatu dalam masalah keagamaan, maka menjawab mereka itu tidak berdasarkan ilmu yang Allah telah menjelaskannya. Maka mereka tersebut adalah fa'adallu wa adallu. Mereka itu sesat dan menyesatkan. Kadang ada muncul faham-faham liberal, ada muncul faham-faham plural. Semua itu adalah mengotak-atik agama itu sendiri. Kadang ada muncul jaringan Islam liberal atau JIL. Ada kita dengar dengan JIN, jaringan Islam Nusantara. Ada yang menyatakan malahan Al-Quran itu sebagai sumber radikal. Ada yang menyatakan Islam itu tidak relevan lagi. Ada yang menyatakan Islam itu bukan agama yang sempurna. Akhir-akhir ini muncul dari tokoh agama itu sendiri. Maka mereka tersebut bukanlah dikatakan ulama dalam pandangan Allah. Kenapa seperti itu? Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, ulama tersebut adalah innama yahsyallah min ibadihi. Orang yang paling tunduk dan takut kepada Allah di antara hamba-hambaku. Jadi kalau ada ulama yang menyatakan, dia mengaku ulama tapi dia menyatakan pernyataannya itu bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, itu bukan dikatakan ulama dalam pandangan Allah. Karena ulama tersebut adalah dia tunduk, takut, patuh, taat kepada Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah itu yang dikatakannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, faqihun fajirun, ulama yang jahat, salah satu yang menghancurkan agama itu sendiri. Kita bermohon berselindung kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada ulama-ulama kita yang istiqomah. Karena tantangan itu memang berat dan semuanya itu adalah butuh perjuangan. Baginda Rasul menyatakan hakikat ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi dan rasul yang melanjutkan risalah, yang melanjutkan perjuangan apa yang disampaikan oleh Allah kepada nabi dan rasul, itu yang disampaikannya dan tidak ada yang berseberangan. Makanya tidak boleh taat kita kepada ulama pemimpin yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Ati Allah, ati Rasul itu wajib. Umat Islam taat kepada Allah iya mutlak. Taat kepada Rasul iya harus. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu, wow di sana relatif sifatnya bisa berubah. Kalau pemimpin tersebut taat kepada Allah dan Rasul, maka kita wajib mengikutinya. Tapi kalau tidak, berseberangan, bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, tidak boleh diikuti. La ta'atil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Khaliq Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah jelas konsekuensi hukumnya, sudah jelas. Jadi kalau ada ulama-ulama yang nyeleneh, orang-orang yang ahli agama memutarbalikkan agama itu demi kepentingan sesaat, demi kepentingan kelompok, demi kepentingan organisasi, tidak perlu didengarkan dan tidak perlu diikuti. Abaikan saja. Selesai. Hanya yang fanatik buta ini yang tidak boleh. Fanatik boleh, fanatisme itu penting dalam beragama. Kalau tidak, maka kita akan mengakui ada agama lain. Padahal Allah telah menyampaikan, inna dina indallah al-Islam. Agama indah di sisi Allah Islam.
Makanya tidak benar kalau ada punya pemikiran, punya konsep semua agama sama di mata Tuhan. Itu salah itu. Tuhan yang mana? Di dalam Islam Rabbi itu, Rabbu itu, Tuhan itu Allah. Dalam pandangan Allah tidak sama semua agama. Kalau sama tidak akan muncul inna dina indallahil Islam itu. Makanya hati-hati kita. Umat Islam jeli, harus cerdas dalam mentelaah pendapat, ide dan gagasan dari tokoh-tokoh masyarakat yang berseberangan dengan aturan Allah dan Rasul. Entah apa yang akan terjadi 5, 10, 20 tahun yang akan datang, tidak tahu kita. Faham-faham plural akan ditancapkan selalu. Itu adalah ujian iman bagi kita. Kenapa? Iman seseorang itu pasti diuji. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Manusia itu tidak akan dibiarkan oleh Allah mengatakan amanah. Kami sudah beriman, kami sudah yakin, kami sudah percaya. Wahum la yuftanun, sebelum diuji. Ujian iman bagi kita. Hadirin kaum muslimin. Jadi yang pertama adalah penghancur agama itu sendiri faqihun fajirun. Faqih, ulama yang jahat dengan pendapat, fatwa, ide dan gagasannya yang selalu membenturkan dengan aturan Allah dan Rasul. Yang kedua yaitunya wa imamun jaizun. Imam atau penguasa yang jahat, yang zalim. Bagaimana penguasa yang zalim itu? Dia memerintah, dia membawa, membina rakyat masyarakat tidak berdasarkan kepada aturan Allah dan Rasul. Pokok programnya jalan. Bertentangan atau tidak, dia tidak mau tahu. Maka memakai prinsip hati gote, halal haram hantam taruih. Dia tidak pikir mana yang hak, mana yang batil. Kadang-kadang yang batil itu malahan dibela, diapung-apungkan, dihebat-hebatkan. Nah, oleh sebab itu, umat Islam bagaimana harus kita bijaksana tetap di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Makanya pemimpin atau penguasa yang zalim termasuk salah satu penghancur agama itu sendiri. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa agama tidak akan bisa berkembang dan maju kalau tidak didukung oleh kekuasaan. Tak kalah di Mekah 13 tahun Rasulullah itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Kekuasaan belum ada di sana. Tanah tumpah darah beliau. Nyampai ke Madinah hijrah, maka Islam mulai maju. Islam mulai berkembang sampai ke pelosok-pelosok daerah. Kenapa? Kekuasaan itu sudah ada. Maka para penguasa, pemegang kebijaksanaan penting dan sangat penting tahu dengan aturan Allah dan Rasul. Kalau tidak, maka mengambil kebijakan itu berdasarkan akal dan logika cara berpikir saja. Ingat, logika dan akal cara berpikir manusia sifatnya terbatas. Karena akal juga ciptaan Allah. Yang tidak terbatas itu adalah ad-din, agama. Makanya salah besar kalau ada yang punya pemahaman hidup tidak perlu beragama. Agama menghalangi dalam kehidupan sosial dan segala macamnya. Tub ide dan pandangan yang salah itu. Selalu di dalam solat kita baca, inna solati, sesungguhnya solatku,
wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Ibadah, salat, semuanya, hidup bahkan mati lillahi rabbil alamin, dengan agama. Jadi penting agama itu. Tanpa agama hidup manusia itu bagaikan di hutan lepas. Maka yang menjadi raja adalah yang paling kuat. Kenapa? Tidak berpedoman kepada aturan Allah dan Rasul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita para pemimpin penguasa yang selalu di atas aturan Allah dan Rasul. Yang ketiga yaitunya perusak dan penghancur agama itu wa mujtahidun jahilun. Para mujtahid, ahli hukum, yang di tangannya lah pemegang palu itu, hitam putih di tangan dia. Mujtahidun, yang jahil. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada hakikatnya adil itu sangat penting. Karena itu adalah perintah Allah. I'dilu. Berbuat adillah kamu. Perintah. Huwa aqrabu littaqwa. Karena adil itu adalah dekat kepada takwa. Kadang kan tuh pengadilan banyak keadilan tuh yang susah dicari gini kok. Hukum itu bukanlah membagi sama banyak, menimbang sama barik, mau kuat sama panjang. Tapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau itu salah, salah. Ikuti aturan. Jangan dipermainkan aturan Allah. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya baginda Rasul menyatakan, laula Fatimah binta Muhammad, jikalau Fatimah anak Muhammad sarakat, yang mencuri, laqata'tu yadaha, maka aku yang akan potong tangannya, kata Rasul. Begitu adil itu. Ndak tibuh dimatuh di piciangan doh. Bukan hukum itu bagaikan membalah batuang. Sabalah dipijahan, sabalah diangki. Hukum itu bukan bagaikan mata pedang, mata pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tetapi berbuat adillah. Karena Allah akan meminta keadilan itu di qadhi Rabbi nantinya. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik di dalam hidup dan kehidupan kita menghadapi kehidupan yang panjang, yaitunya kehidupan di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhnahum bima kanu yakdibun. Jikalau sekiranya seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, niscaya kami akan turunkan barokah dan akan keluarkan barokah itu dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu, kata Allah,
mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhnahum bima kanu yakdibun. Maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilah batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hablana ya Allah minas solihin. Allahumma hdina ya Allah qawmina ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.